Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pelajaran saya di framework. Nah, baik sebelumnya kita share screen dulu ya. Oke, nah pertama saya akan menjelaskan tentang konsep MVC. Nah, apa itu konsep MVC? Konsep yang kita gunakan pada program yang kita rancang. Nah, konsep MVC itu sendiri terbagi dengan tiga, yaitu model, controller, view. Oke, kita jelaskan satu-satu. Model model ini ialah suatu yang kita rancang di dalam database atau eh, bisa dikatakan model ini merupakan suatu desain yang memisahkan logika, tampilan dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, model ini juga suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, lalu kita lanjut ke database. Nah, database inilah yang menyimpan semua data yang kita buat di view. Berapa view yang kita buat, maka segitu pula ada uh, eh controllernya. Jadi berapa model yang kita buat, segitu juga yang ada di controller. Oke, mari kita lihat controller. Nah, controller ini dia yang menjembatani antara model dan view. Oke, mari kita lanjut ke view. Nah, view ini adalah tampilan antarmuka yang yang kita lihat di layar laptop. Oke, lalu kita lanjut ke bagian root Laravel. Nah, root itu eh, bisa digambarkan seperti analogi yang ada pada layar monitor saya ini. Dari root, dia akan pergi ke controller dan pergi ke model, lalu dari model ke database. Dari database lalu balik ke model, lalu ke controller, baru baru ke view. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang eh, bagaimana cara penerapannya. Nah, sebentar. Oke, lalu leksik kita. Nah, mari kita contohkan di sini. Yang pertama kita membahas tentang basic root. Kita pergi ke command prompt, lalu kita cari di project kita yang namanya root seperti di layar. Nah, lalu kita lakukan dan kita tuliskan eh, kode seperti berikut. Root basic, contohnya seperti yang di PPT. Oke, ketika kita tuliskan, di sini saya menuliskan hello world. Nah, seperti ini. Lalu
ketika kita masukkan nama kita di sini, nama proyek kita, yang tampil yang tampil akan seperti ini, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yang berparameter. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kita tampilkan. Kita masukkan parameternya di sini. Di sini parameternya ID ya, teman-teman. Yang akan kita tampilkan adalah tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke. Nah, lalu akan muncul tampilan tanggal, tanggal, bulan, dan tahunnya, teman-teman. Nah, itu yang berparameter, teman-teman. Lalu kita lanjut ke uh, atau contoh yang saya telah buat saya, teman-teman. Nah, di sini saya menghitung parameter, saya menghitung dengan menggunakan rod ini, teman-teman. Nah, di sini saya menginputkan alas dan tinggi sebagai parameternya. Lalu kita tuliskan logikanya seperti ini, teman-teman. Ketika sudah kita tuliskan, kita buatkan logikanya. Nah, nanti kita untuk menampilkan hasil, lalu kita return untuk menampilkan hasilnya, dan kita tulis parameter untuk menampilkan yang telah kita buat di sini, teman-teman. Oke, sebentar. Oh iya. Eh, di sini saya menuliskannya dengan Habib slash alas slash tinggi. Oke. Oh, dia yang terbaca yang di bawah, teman-teman. Karena di sini kita menuliskannya sama. Menuliskan pemanggilannya sama, teman-teman. Nah, oke. Kita blok saja ini dulu. Lalu kontrol slash. Nah, di sini ini dia, teman-teman. Logika yang saya buat adalah seperti ini, teman-teman. Alas tinggi. Nah, lalu kita masukkan logikanya di sini, lalu kita print hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan tampil seperti ini, teman-teman. Seperti yang di layar. Oke, sebentar. Oh ya, saya akan beritahu kepada teman-teman apa saja yang perlu kita download di em, VS Code, ya, VS Code, teman-teman. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya Laravel Extension Pack. Yang jangan lupa, teman-teman, yang ada tulisan 13 di sini. Lalu kalian perlu juga mendownload yang namanya PHP namespace resolver. Dia tuh digunakan untuk mempermudah dalam melakukan import kelas. Nah, PHP em, PHP FMT ini juga perlu download karena dia untuk merapikan tulisan, teman-teman. Nah, di sini juga kalian perlu mendownload yang namanya auto close tag dan eh, auto rename tag, lalu eh, kode snap yang kalian bisa gunakan untuk screenshot
coding yang kalian jalankan. Nah, lalu kita masuk ke pembuatan. Oh ya, lalu kita masuk ke pembuatan di controllernya ya teman-teman. Oke. Nah, jika kalian ingin membuat eh, dari root ke controller, eh, di, si- eh, s- kita gunakan kode seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya untuk untuk pencariannya saya buat buku. Oke, baterai saya low sebentar. Eh, nah, lalu untuk menyambungkan ke controller, saya menggunakan index dengan name pegawai, teman-teman. Nah, setelah setelah ini kalian buat di root, kalian ketikkan kode seperti ini, maka kalian pergi ke app ini, teman-teman. App tulisnya, teman-teman. Lalu kalian buat saja eh, nah, kalian buat saja tag baru, lalu kalian inputkan di sini public function public function index yang telah kalian buat buat pemanggilannya, teman-teman. Di sini saya buat pemanggilan index, lalu saya echo untuk menampilkan di webnya Habib. Nah, setelah kalian buat seperti itu, kalian klik kanan di sini untuk menyambungkan ke controllernya, lalu kalian import plus untuk mengimport plus ke eh, app-nya, teman-teman, ke controllernya. Nah, di sini kalian tinggal cari eh, dengan nama yang telah kalian tulis di root tadi, teman-teman, dengan buku. Nah, lalu muncul yang di controller tadi, teman-teman, yang kalian perintahkan di controller tadi. Di sini, di situ saya menuliskan Habib. Nah, maka muncul Habib di sini, teman-teman. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.